Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du, fadilatan mukarramin, para kiai, para ibu nyai, para ning, dan wabil khusus ini moderator sekaligus penggagas acara ini, Kiai Haji Muhammad Wahib Siddiq SAG MA, yang menodong saya untuk menjadi pembicara gratis. Padahal saya itu Pak punya ISQ namanya. Ketika Pak Ginanjar itu membuat ISQ, saya akhirnya berpikir, masa sih orang pondok pesantren tidak bisa membuat ISQ? Wong kita belajar kitab-kitab Muqtadarah, kita belajar Ihya Ulumuddin, kan gitu. Kita belajar kitab-kitab yang sudah menjelaskan tentang tasawuf. Akhirnya saya buat namanya ISMQ. Nah, saya satu kali presentasi berapa gajinya? 50 juta Kiai. Jadi kalau di sini gratis untung ini Kiai. Iya, itu dulu banyak. Makanya kita harus pandai mencari potensi. Dulu itu kan banyak proyek-proyek di pemerintahan itu tentang ISQ gitu. Jadi saya keliling ke berbagai daerah, provinsi maupun kabupaten. Ya ini bocoran aja Pak ya. Yang kami hormati para narasumber, Masya Allah. Ini narasumbernya kok asli kelahiran Jember semua. Ibu Silvi Jember, saya Jember, Kiai Bukhari Jember. Hebat orang Jember ini. Dan para peserta yang kami hormati, saya mau berpantun dulu untuk memberikan semangat kepada pengurus LKSA. Pergi ke sawah menanam padi, padi menguning indah dipandang. LKSA hadir sepenuh hati, pejuang kemanusiaan penuh kasih dan sayang. Para hadirin, saya memberikan tema di sini kemandirian finansial bagi organisasi dan lembaga kesejahteraan sosial. Nah, next. Nah, ada istilah transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi adalah titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari low productivity dan higher productivity, atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sektor ekonomi. Saya berbicara seperti ini karena saya termasuk aktif di bidang SDGs, namanya Sustainable Development Goals. Saya buat kampung-kampung SDGs sehingga oleh Bappenas dipercaya untuk membuat buku fikih SDGs dan rule model pesantren SDGs. Ya alhamdulillah biayanya cukup besar itu, ya. Makanya ilmu itu mahal. Dan ya kami sering diundang di Bapeda Provinsi untuk memberikan pencerahan tentang ketercapaian SDGs. Tapi secara praktek saya bawa teman di sini. Ya selain dari Kiai Bukhari, ada Pak Teguh, ada Pak Imron itu. Nah, bawa teman, memang itu tim kami yang selalu mengedukasi anak-anak muda di bidang ekonomi, ya, di bidang pemberdayaan dan bidang entrepreneur. Pak Imron itu dulu kerja di Cina, ditinggal Pak, padahal gajinya ratusan juta. Tapi demi Indonesia, demi anak-anak kita, dia tinggal pekerjaan yang ratusan juta itu hanya ingin mendidik anak-anak bangsa Indonesia menjadi orang sukses. Nah, mungkin LKSA ini harus memahami tentang bahwa ekonomi Islam
Apa ekonomi Islam? Insya Allah kalau kita ingin berkah, gerakan ekonomi kita itu satu dengan al-iqtisadiyah ar-rabbaniyah, yaitu ekonomi yang bernilai ketuhanan. Artinya jangan bisnis barang haram lah gitu ya. Jangan bisnis narkoba, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Al-iqtisadiyah al-insaniyah, ya, ekonomi yang berkemanusiaan. Al-iqtisadiyah al-khuluqiyah, ekonomi yang berakhlak, dan al-iqtisadiyah al-wasatiyah, ekonomi yang berkeadilan. Ini menjadi prinsip di dalam gerakan ekonomi kita atau kemandirian finansial kita. Para hadirin, ada yang ditekuni oleh kami tentang istilah kampung SDGs. Bapak-bapak ini kan semua hidup di desa, hidup di kampung ya, mesti kan kita hidup di lingkungan. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu harus mengetahui tentang potensi kampung itu. Di kampung itu ada potensi apa? Gitu. Nah, sehingga ada 4 bidang yang harus dicermati. 1, bidang sosial. Tentunya Bapak Ibu sudah membina LKSA, membina anak-anak di situ. Nah, di situ gerakan-gerakan sosial harus ada. Kemudian bidang ekonomi. Jadi anak-anak yang dibina, ya, diayomi oleh Bapak Ibu, jangan dimenja. Harus dididik dengan jiwa-jiwa entrepreneur. Nah, seperti saya contohnya. Saya dengan teman-teman mendidik anak-anak mahasiswa. Sudah ribuan mahasiswa yang kami didik di kampung kami. Contoh, ada produk sabun cuci, ya. Jadi pembuatan sabun cuci. Nah, anak-anak ini tidak hanya belajar tentang produk, tapi belajar tentang memasarkan. Suruh mereka memasarkan hasil produksinya. Nah, itu salah satu contoh. Artinya LKSA ini diharap bagaimana mendidik jiwa-jiwa entrepreneur kepada anak-anak yang diasuh. Kemudian yang ketiga, tentu tata kelola. Nah, kita bisa bekerja sama dengan siapa? Apakah kerjasama dengan NU, Muhammadiyah, dengan kalau Lazisno atau Nurul Hayat, Las Nurul Hayat dan lain sebagainya. Itu bagian tata kelola. Dengan pemerintah, dengan siapa yang bisa diajak kerjasama, itu namanya tata kelola. Kemudian jangan sampai yang keempat itu jangan sampai meninggalkan lingkungan. Makanya gerakan green lingkungan ini harus ada. Yang sekarang itu dikenal dengan gerakan Volunitsing, gitu ya. Nah, doakan saya mudah-mudahan pengajuan saya tentang Volunitsing baik di pemerintah maupun di NGO internasional ini di ACC. Insya Allah ada uang nilai miliaran itu. Amin. Jadi memang harus kreatif. Nah, sekarang ini kan cuaca nggak bagus ini, ya. Ini bagaimana bisa menjadi produksi finansial? Oh, di sana saya senang ada bibit gitu. Nah, oh ini gerakan ini yang harus kita lakukan. Artinya LKSA ini jangan sampai meninggalkan lingkungan. Para hadirin, pembangunan ekonomi yang inklusif. Nah, artinya pertumbuhan ekonomi itu harus terus dilakukan. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan. Perluasan akses dan kesempatan harus juga dilakukan. Saya ini aktif di Lazisno, lembaga amil zakat di PBNU. Kemudian di P3M ya. Saya informasikan saja, perolehan Lazisno itu tahun 2022 kemarin
2,5 triliun. Kemudian 2023 naik menjadi 3,5 triliun. Artinya ada nilai uang sosial yang ditasarrufkan kepada masyarakat yang nilainya itu tidak kalah dengan APBD kabupaten. Artinya sampai nilai seperti itu. Belum yang ke Palestina, kemarin saya dari Mesir. Itu puluhan miliar yang kami berikan kepada Palestina. Nah, bapak-bapak yang di LKSA ini harus yakin kepada hadis Nabi. Ibghuni fi du'afaikum fa innama tunsarun wa turzaqun wa turhamuna bi du'afaikum. Pengurus LKSA tentunya mengayomi anak-anak du'afa. Kalau kita mengayomi anak du'afa, jangan khawatir. Fa innama tunsarun wa turzaqun wa turhamuna bi du'afaikum. Selama kita memiliki kepedulian kepada kaum-kaum du'afa, pertolongan Allah, rezeki Allah, kasih sayang Allah pasti turun kepada kita. Jadi saya sangat mengapresiasi kenapa saya itu mau gratis hadir ke forum LKSA ini, karena bapak-bapak inilah yang menurunkan pertolongan Allah, rizki Allah, rahman rahimnya Allah di muka bumi. Ini Pak, jadi andai kata saya jadi presiden, jadi gubernur, saya sangat berterima kasih ternyata masih ada tokoh-tokoh hamba Allah yang peduli kepada kaum du'afa. Itu harus jadi keyakinan, ya. Nah, kemudian begini bapak-bapak, tolong LKSA ini jangan meninggalkan akademisi. Harus kerjasama dengan kampus-kampus, manfaatkan orang-orang pintar itu. Di sini ada profesor, ada dokter-dokter kus-kus ya, masya Allah gitu. Nah, kita kan kadang-kadang tanpa konsep melakukan gerakan-gerakan itu. Seharusnya gerakan Bapak Ibu sekalian itu harus melalui survei database, istilahnya pengelolaan database, FGD hasil database sementara, kemudian finalisasi. Artinya kalau Bapak punya LKSA atau pondok pesantren, minta disurvei lingkungan itu. Berapa anak yatimnya, berapa jandanya. Mungkin kiai-kiai yang suka itu kan bisa nambah lagi. Kalau saya tidak berani takwa, Pak. Nah, itu survei, istilahnya baseline survei. Nah, kemudian di asesmen data dan informasi tentang permasalahan itu apa? Data dan informasi tentang kebutuhan yang mendasar itu apa? Data dan informasi tentang sumber daya yang potensial itu apa? Data dan informasi tentang para stakeholder yang ada. Data dan informasi tentang pemecahan masalah. Manfaatkan akademisi. Undang mereka, Pak. Jadi jangan hanya punya titel profesor, doktor, kemudian ilmunya tidak dimanfaatkan. Dan itu biasanya banyak, Pak. Mereka itu punya proyek penelitian, lembaganya dapat duit, lembaganya bisa terkenal, lembaganya bisa diakses nasional maupun internasional. Undang mereka itu. Itu. Para hadirin, nah, berbicara tentang kemandirian wirausaha. Jadi kita tidak lepas dari sumber daya manusia, kemudian pendidikan, kemudian pembiayaan, pasar, penunjang, kebijakan, dan kebudayaan yang ada. Itu. Next itu sudah terlewat itu. Lewat itu ya. Next. Nah, terus. Nah, itu tadi. Ya. Terus. Nah, itu. Ini tidak lepas dari ini, Bapak-bapak. Nah, ini saya ajak untuk berpikir akademis ya, supaya ya maaf, orang NU ini kadang-kadang dianggap wah kurang intelek kan gitu. Nah, lingkungan kewirausahaan harus diciptakan.
Para hadirin, saya memberikan bocoran. Kalau tadi Bu Silvi, Kiai Bukhari, wah tidak perlu proposal. Aduh, kalau punya LKSA atau punya lembaga pendidikan, punya pesantren, tidak buat proposal. Akhirnya apa, Pak? Ya, yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, itu next ya. Nah, terus. Nah, itu ini besarnya di Indonesia ini, kemarin saya raker, nilainya sampai 20 sampai 30 triliun per tahun. CSR itu, Pak, dana hibah dari berbagai perusahaan dan instansi yang harus diberikan untuk kepentingan sosial. Jadi salah kalau punya LKS ada mau buat proposal. Buat proposal, Pak, gitu. Buat, Bu, tapi harus tahu jalurnya. Bukan berarti orang yang membuat proposal itu naif, tidak. Yang penting sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, tidak masalah. Tidak menyalahi hukum. Nah, siapa yang bisa dimintai proposal? Saya pengalaman pribadi ini ya. Sebenarnya banyak, Bu, banyak. Dari 20 sampai 30 triliun itu institusi yang ada di Indonesia itu banyak. Salah satunya ini saya kembali lagi ke awal, kembali lagi, tolong. Bu, bukan. Nah, itu ya. Ini fundraising namanya. Apa saja, di mana saja. Ini pengalaman kami, ini berdasarkan pengalaman. Pengalaman saya itu kerjasama dengan PT Austindo Nusantara Jaya. Saya itu mentraining alumni-alumni pondok pesantren di bidang pertanian. Lalu PT Austindo Nusantara ini mengajak kerjasama dengan santri-santri yang sudah di-training. Nah, ini di bidang kedelai edamame. Nah, edamame, Pak. Jadi santri yang awalnya sulit untuk memperoleh penghasilan, dengan kerjasama dengan PT Austindo Nusantara Jaya ini bisa dapat penghasilan. Gitu. Ini pengalaman kami. Kemudian ada PT Bumi Suksesindo. Ini kalau di Banyuwangi ini bekerja sama dengan tambang emas. Ya. Itu Gus, kemarin CSR tambang emas itu saya minta ke pondok-pondok juga, ke LKSA. Loh, apakah tidak perlu proposal? Ya perlu proposal ini. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau proposalnya itu bergerak di bidang usaha yang produktif. Gitu. Ada Indomaret, Pak. Nah, Indomaret ini kan masa wah orang kan cuma ngeritik, udah bubarkan Indomaret itu, bakar ini macam-macam. Itu nggak bener. Ajak kerjasama karena itu sudah hal yang eksis di Indonesia, itu ada. Jadi ajak kerjasama Indomaret itu. Jadi CSR-nya bagaimana bisa diajak kerjasama. Kemudian ada Alfamaret, ada Wardah Kecantikan. Wah ini yang buat kecantikan ini Masya Allah kelasisme itu ya. Nah, jadi zakat infak sedekahnya itu dari kami. Ada BCA, ada BPKH, Pak, Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu kan ada dua uang itu, uang pendaftaran dan uang sisa dari haji itu dikelola oleh BPKH. Ini banyak bantuan yang diberikan oleh BPKH. Nah, caranya bagaimana? Teknis itu nanti. Bisa pendekatan kepada DPR RI Komisi 8 atau kepada Basnas atau amil-amil zakat yang memang bekerja sama dengan BPKH. Di sini besar, miliaran uang BPKH. Kemudian ada Bank Mandiri, ya. Semua bank-bank itu ada, Bank BSI, Shopee belanja online itu. Kemudian Prudential Syariah. Nah, kalau di ini kan Gus ini minta yang
pengalaman saya. Jadi tidak lupa setiap tahun kalau Lazisno itu ada dari Pak Haji Yusuf Kalla. Kemudian Tokopedia, Bank Danamon Syariah, Bank Jatim dan lain sebagainya. Itu banyak CSR yang bisa dimanfaatkan untuk LKSR. Loh, kalau panjenengan tidak mengajukan, ya diambil orang. Makanya harus pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Silaturahmi. Silaturahmi itu luar biasa. Silaturahmi. Makanya sebenarnya pertemuan seperti ini tidak perlu terlalu formal ya sebenarnya. Jadi santai-santai. Ndi sing iso dipraktekkan. Ya gitu. Itu enak itu mana? Oh ini nanti pendekatannya ke sini. Next. Nah, bis praktis, istilahnya praktis. Nah, kami di rumah itu ada istilah rumah pangan lestari. Jadi kalau ibu tadi ada lombok, kita memproduksi biar dipasarkan oleh ibu Silvi. Ini rumah pangan lestari dan next ya, rumah pangan lestari istilahnya. Jadi di lembaga Bapak itu harus ada kreativitas yang orang datang itu enak. Oh ada ini di sini, ada produk ini kan gitu. Jadi jangan proposal terus. Gitu. Anak-anak yang ada di lingkungan LKSA dididik bagaimana bisa membuat rumah pangan lestari. Nah ini saya tadi sibuk turun ini lahap ya ini saya buka aja, namanya ini suruh buka-bukaan ya. Sebenarnya saya malu Pak, mau buka-bukaan bisnis. Saya ini ya katakanlah walaupun oleh orang pengurus Lazisno, kemudian kiai, saya bisnis. Saya menjadi distributor beras. Pabriknya itu ada di Kediri, ada di Tuban, ada di Ngawi. Nah, MBG ini sekarang banyak duitnya itu Pak. Bapak-bapak daftar mari ke saya untuk jadi distributor. Asalkan jangan dihutang. Yang penting lunas gitu. Ini jadi peluang-peluang bisnis itu harus dilakukan. Saya sekian MBG sudah saya distribusi lewat saya selaku distributor. Jadi saya sibuk turun ke bawah itu ada utusan bos saya itu tadi di sini. Nah gitu ya. Tapi ini Gus, saya tidak bisa memberi beras ke sini Gus. Jadi ya, nah saya jangan sampai kita nggak telaten ngopeni orang-orang yang miskin ya, orang-orang duafa. Ini seperti saya selaku pengalaman ketua Basnas dan sekarang di Lazisno bergerak di bidang amil zakat. Alhamdulillah. Sekian ribu rumah yang tidak layak huni kita dapat. Sekian orang miskin kita kasih mudah. Ya gini, buat warung. Ayo Bu, sembian jangan sampai nganggur buat warung. Anak-anak muda yang punya kreativitas pembuatan pembibitan, saya kasih mudah. Masya Allah, asalkan modal itu yang produktif. Gitu. Nah ini ada warung tabung SDGs di rumah, budidaya jamur, kemudian camilan. Kita jangan apa ya, wah kalau tidak ekspor ini lain sebagainya nggak mau. Sudah, yang kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting menghasilkan. Kemudian ada abon ikan tongkol, macam-macam. Nah bunga telang, itu. Bunga telang itu di sini ada pakarnya Pak Teguh. Jenengan bisa tanya bagaimana manfaat bunga telang untuk kesehatan. Bahkan kami kerjasama dengan Fakultas Farmasi memanfaatkan bunga telang itu untuk jamu, untuk jajan, untuk ini dan lain sebagainya kepada ibu-ibu. Ini banyak Pak, kan banyak ya bunga seperti ini ditumbuh ya. Kalau maaf Bu, kalau bahasa kerennya itu bunga klitoria. Oh itu bunga telang ya? Iya bunga telang. Muncan maturen tidak saya sebut itu. Karena jorok. Muncan maturen itu. Bunga ini ya, Masya Allah. Ini bisa
anak-anak LKSA itu dididik bagaimana memanfaatkan bunga telang ini. Saya berkali-kali ya, saya ini alhamdulillah Pak, ditakdirkan oleh Allah keliling dunia ya, istilahnya pernah di Inggris ya, istilahnya pernah studi di Vietnam, di Thailand, di Brunei, kemudian di Malaysia ya, kemudian di Timur Tengah dan lain sebagainya, keliling lah ya, keliling dunia. Selain dari keliling di daerah Indonesia ini, jadi kita ini harus bisa memanfaatkan produk-produk yang kadang-kadang di rumah kita itu tidak bernilai, tapi kayak bunga telang ini ternyata di hotel-hotel berbintang itu jajan sudah ada bunga telang, minumannya ada bunga telang. Nah, cuma orang tidak mensosialisasikan ini sehingga terasa seakan-akan ini produk yang tidak bermanfaat. Ya, kemudian ini perlu ada mauju jahe karena bapak-bapak yang sudah agak tua perlu kesehatannya, stamina. Apalagi yang punya istri 2, 3, 4. Jadi perlu ya. Nah, sabun bunda yang saya ceritakan tadi. Nah, ada beberapa LKSA yang mengunjungi rumah kami. Itu studi atau belajar tentang pembuatan sabun. Nah, jadi saya ajak praktek, kemudian di rumahnya sudah melakukan industri sabun. Nah, sabun ini menarik sebenarnya. Pasti rumah tangga kan membutuhkan sabun. Pasti membutuhkan sabun. Nah, terutama penghasilan saya yang cukup banyak ketika musim pilpres, pilkada itu. Ya, mereka itu calon-calon minta diberi gambarnya di sabun itu. Kadang-kadang pesan 1 truk gitu. 1 pickup. Kan lumayan itu, Pak. Kalau LKSA ini punya produk sabun, kan mesti di daerah itu ada pencalonan kades, pencalonan bupati, pileg dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Ya, kalau kiai ini sudah ada doanya ini, didoakan insya Allah jenengan jadi. Barokahnya anak yatim, kan gitu Pak. Nah, apakah salah ini bisnis? Sebab terus terang pondok-pondok atau yayasan yang lemah untuk ngurus izin, katanya saya sampai sekarang enggak ngurus izinnya. Jadi kalau ngurus izin produk itu sampai bayar 100 juta katanya, sampai bayar 200 juta atau ininya 20, aduh pusing. Sudahlah, yang penting anak-anak bisa buat sabun. Ayo sabunnya itu pakai gerakan komunitas. Kalau gerakan komunitas insya Allah tidak disalahkan itu secara hukum. Ya syukur kalau punya modal banyak bisa menjadi industri. Gitu. Kemudian ikan tawar. Ya, ini produk-produk ya, ini pupuk dan lain sebagainya. Saya kira ini bis praktisnya. Nanti kita bisa banyak diskusi. Mudah-mudahan panjenengan semua terus bergerak untuk kemaslahatan umat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.